Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam. Hingga detik ini kita masih diberikan keistiqomahan dan semoga Allah Ta'ala senantiasa limpahkan kepada kita keistiqomahan tersebut hingga ajal datang kepada kita. Allahumma amitsna alal islam wa ala sunnah. Wa qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di antara doa satu riwayat datangnya dari Imam Ahmad rahimahullah, di antaranya doa beliau adalah Allahumma amitsna alal islam wa ala sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah. Memohon kekokohan untuk senantiasa kita dijaga di atas Islam dan di atas sunnah hingga al-mamat, kematian. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa istiqomah di atas ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan sebenar-benar takwa mencakup, meliputi 3 kriteria sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Riwayatnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Yaitu kategori yang pertama adalah ayuskarallah wala yukfar. Ketika Allah Ta'ala disyukuri, bukan dikufuri. Wa ayyuta'a wa la yu'sa.
ketika Allah Ta'ala senantiasa ditaati bukan dimaksiati. Wa ayyudkara wa la yunsa, dan Allah Ta'ala diingat bukan untuk dilupa. Itulah kategori ketakwaan dengan sebenar-benar takwa. Ketika kita bersyukur, ketika kita taat, ketika kita ingat kepada Allah. Sebaliknya, kalau kita kufur, bermaksiat, lupa kepada Allah, maka saat itu kita keluar dari koridor ketakwaan. Dan ini yang bahaya. Itu yang bahaya. Lebih bahaya ketika seseorang dalam keadaan dia keluar dari ketakwaan, sedang dalam maksiat, sedang lupa kepada Allah, sedang tidak bersyukur kepada Allah alias kufur, kemudian datang kematian. Wa na'udzubillah, su'ul khatimah. Jelek penutupannya. Sehingga ayat tersebut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, begitu juga Al-Imam Sa'di rahimahullah, memberikan pelajaran kepada kita, berlaku umumnya manusia, ketika Allah Ta'ala perintahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, untuk kita istiqamah di atas Islam, untuk kita berusaha, berupaya, berpegang teguh dengan Islam. Kenapa? Man asa ala say' mata alaih. Seseorang kalau terbiasa hidupnya di atas sesuatu, maka dia mati di atas sesuatu tersebut. Kalau terbiasa senantiasa dia jaga di atas Islam, maka sangat diharap dia pun mati di atas Islamnya. Tapi kalau terbiasa dengan maksiatnya, dengan dosanya, keluar dari ketaatan, dari Islam, naudzubillah, mata alaih. Mati di atas kemaksiatan, mati di atas kedurhakaan, kekufuran, maka ini yang bahaya, menjadi su'ul khatimah. Innamal a'mal bil khawatim, sementara amalan itu tergantung pada akhirnya, penutupnya. Ikhwan fillah Allah iyyakum. Maka ketika Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, hidayah dan taufik, dengan kebiasaan, di atas kebiasaan yang baik, di atas amal soleh, di atas ibadah, termasuk adalah taklim, hadir di taklim, maka ini adalah nikmat yang sangat besar dan sangat-sangat diharap. Ikhwani azani Allah iyakum, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhir penutupan dari hidupnya berupa kebaikan, husnul khatimah. Karena senantiasa menjaga, berusaha di atas kebaikan-kebaikan. Di antaranya taklim, pengajian, salat berjamaah, membaca Al-Quran, murojaah, menghafal, dan amal-amal soleh yang lainnya. Dalam pergaulan dia jaga pergaulan yang baik. Dengan keluarga dijaga silaturahim. Dengan keluarga diusahakan, diupayakan suasana ketaatan, kebaikan dalam keluarganya. Dan ketika itu dijaga senantiasa terus menerus, inilah alamat istiqamah.
diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan siapa yang senantiasa dia menempuh petunjuk, zadahumullahu huda. Zadahum huda, Allah taala tambah baginya petunjuk, wa atahum taqwahum, dan Allah taala berikan kepada mereka ketakwaan. Sehingga terwujud haqqa tuqatih tadi dengan sebenar-benar takwa. Alhamdulillah. Maka senantiasa kita canangkan pada diri kita hubbul ilm wa majlis ilm, hudur majlis ilm, senantiasa cinta ilmu, hadir di taklim, pengajian, dan hal itu sebagaimana tidak asing bagi kita, tidak samar bagi kita. Hadis akhrajal Bukhari wa Muslim min hadis Muawiyah Ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah taala akan fahamkan dia dalam perkara agama ini. Sehingga sebagian salaf ada yang ditanya, sekiranya engkau tahu, diberitahu bahwasanya sore nanti kamu meninggal. Sekiranya diberitahu bahwasanya engkau sore hari meninggal. Apa yang kamu lakukan di hari tersebut sampai sore? Nah, apa jawabannya? Ikhwani wazzani Allah. Dia dalam keadaan thalabul ilm, hadir di majelis ilm. Saat kematian menjemput datang, dia di atas kebaikan berupa ilmu, kesibukan dengan ilmu, hadir di majelis ilm. Satu riwayat dari Abu Darda radhiyallahu anhu mauquf sampai beliau dan hukumnya marfu. Man kharaja li talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia adalah fi sabilillah, di jalan Allah, hatta yarji, hingga dia kembali. Maka tak ayal kalau kemudian sebagian salaf ingin kalau memang dicabut nyawanya dalam keadaan dia sedang thalabul ilm. Karena fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah insyaallah. Ikhwani wazdani Allah iyyakum. Alhamdulillah Allah taala pertemukan kita kembali di majelis ilmu. Semoga Allah taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, menjadi tambahan al-huda yang kemudian menjadikan sebab kita dimudahkan menggapai at-tuqa, ketakwaan. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Melanjutkan kajian kita, ikhwan Allah, membaca kitab karya Fadilatul Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala, yang merupakan tafril dari muhadarah beliau berjudul Wasaya fil Manhaj, wasiat dalam perkara manhaj. Kita melanjutkan di kitab saya halaman keempat. Sudah ada yang bawa kitabnya?
Siapa yang bawa kitab? Angkat tangan. 1. Alhamdulillah. 2. 3. Aba-abanya santri dah. 1, 2, 3. Sudah, itu aja. Yang bawa lebih sedikit atau lebih banyak jadinya? Nah, alhamdulillah sudah ada perkembangan. Nanti kalau pertemuan berikutnya moga-moga sudah lebih banyak bawa kitabnya. Nah, insyaallah. Moga-moga di antara usaha kita cinta kepada ilmu ya, cinta kepada kitab. Karena buku yang memuat ilmu para ulama ya kitab. Fanazani Allah ya. Halaman 4. Masih di Faqrah al-Ula, alinea pertama. Kita buka taklim kita, kajian kita dari hadis di mana beliau mengatakan wa ila hadal al-isarah liqauli sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita telah baca, ikhwani fi din Allah iyyakum, ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan ibtila, ujian, ada dua bentuk. Ujian bentuknya nikmat untuk mengetahui siapa dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ini yang pertama. Dan ibtila yang kedua berupa masaib wal fitan. Fitnah-fitnah, musibah-musibah. Agar nampak siapa yang sabar, siapa yang tidak. Kemudian hal tersebut diisyaratkan pada hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laysa dzalika li ahadin illa li mu'min in asabathu sarra sakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu." Ini hadis termasuk sering kita dengar. Pertanyaan untuk santri dulu. Siapa yang hafal hadis ini? Siapa yang hafal hadis ini? Naam. Betul. Angkat tangan. Berdiri. Baca. Benar insyaallah sudah ada ini. Itu hadiah. InsyaAllah. Ada yang dari santri? Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Idza asabatu sarra sakara fa huwa khairun lah. Wa in asabatu dharra fasabara fahuwa khairun lah. Naam. Ada tadi kurang ya? Walaysa dzalika illa li mu'min. Dalam riwayat di sini walaysa dzalika li ahadin illa li mu'min. Berarti sudah dengar 2 kali. Ya kan? Saya ulang sekali. Kalau Imam Daruqutni kan sekali dengar hafal. Itu pun dengarnya sambil nyalin beliau. Kadang mentafrik, yakni dia habis hadir di majelis. Naam. Ikhwan azani Allah. Dia tulis. Naam. Sambil nulis, dengar hadis. Naam. Sekali dengar hafal. Nah, kalau Imam Bukhari tidak ragu lagi, antum juga sudah dengar kisahnya. Sekali dengar hafal. Subhanallah. Nah, berarti ini yang ketiga. Jadi
Ketiga ya. Nah, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laisa dzalika li ahadin illa li mu'min. Idza asabathu sarra fasakara fa huwa khairun lah. Wa idza asabathu dharra fasabara fa huwa khairun lahu. Santri, ada yang angkat tangan? Enggak ada? Enggak ada yang angkat tangan? Tak tawarkan aba kalau enggak ada tangan santrinya. Aba. Abaknya. Sebelum dengar barangkali sudah hafal duluan hadis. Sudah dikasih tempo. Angkat tangan. Abu Zubair. Santa. Fadal, berdiri. Nah, iya. Yang suara yang lantang. Masya Allah. Allah ibarik. Betul. Hadiahnya diambil. Begitu ya kalau anu kemarin. Masya Allah. Mustawa 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ibarik. 6. Taib. Hadis ini ikhwan azani Allah. Hadis Suhaib Ibnu Sinan Ar-Rumi. Nah, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau. Nomor hadis 2999. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkaranya orang yang beriman semuanya bagi dia baik. Perhatikan, ini yang menakjubkan di sini. Ikhwan wazanillah. Orang yang beriman urusannya semuanya baik bagi dia. Padahal namanya hidup, kadang susah, kadang senang. Masa susah juga baik bagi dia? Kadang mudah, kadang sulit. Masa sulit juga baik bagi dia? Kadang sehat, kadang sakit. Masa sakit baik bagi dia orang mukmin? Jawabannya ya. Jawabannya ya. Ikhwan wazani Allah iyakum. Tegaskan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkaranya orang yang beriman semuanya bagi dia baik. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'min. Lebih ditegaskan lagi oleh Rasulullah SAW, yang demikian tidak berlaku, tidak terjadi, tidak diperoleh bagi seorang pun kecuali orang yang beriman. Ikhwani wazzani Allah. Artinya orang yang dibimbing keimanannya tidak lepas dari keimanan. Yaitu in asabathu sarra sakara. Ketika dia ditimpa kelapangan, kemudahan, kenikmatan, syakara, dia bersyukur. Ini ujian. Nah, ini ujian. Jadi ujian itu tidak hanya sabar.
Ujian ada yang dihadapi dengan syukur. Nah, diuji dengan kenikmatan, diuji dengan kemudahan, diuji dengan kesenangan, diuji dengan kenikmatan-kenikmatan. Dia bersyukur atau tidak? Ketika orang yang beriman dengan keimanannya, maka dia terhadap ujian dengan kenikmatan, kemudahan, kesenangan, dia bersyukur. Fahuwa khairun lahu. Maka dia adalah baik baginya. Maka hal itu adalah baik baginya. Prestasi. Nah, bagi dia. Sebaliknya, idza asabathu dharra, ketika dia ditimpa kesempitan, kesusahan, musibah, malapetaka, sabara, dia sabar. Fahuwa khairun lah. Kembali lagi, itu adalah baik bagi dia. 6. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Wabilus Thayyib, beliau mengatakan manusia itu tidak lepas dari kedua keadaan ini. Imma dalam keadaan senang, lapang, gembira, nikmat. Maka kalau dia bersyukur, itu adalah lulus ujian. Fahuwa khairun lah. Maka itu adalah baik bagi dia. Atau keadaan yang kedua, susah, sedih, sakit, sempit. Dia hadapi dengan sabaro, dia sabar. Fahuwa khairun lah. Maka itu adalah baik bagi dia. 6. Kata Al-Imam Al-Munawi rahimahullah di kitab beliau Faidul Qadir jilid yang keempat, beliau mengatakan ketika menerangkan hadis ini, fal abdu madama qalmut taklif jarian alaihi manahijul khairi maftuhatun baina yadayhi. Seorang hamba selama dia terbebani dengan beban syariat, masih hidup, berlaku bagi dia syariatnya Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberlangsungkan kepada dia jalan-jalan kebaikan yang terus terbuka. Ma baina yadai, di hadapan dia. Jalan kebaikan senantiasa terbuka di hadapan dia. Kapan itu? Fa innahu baina ni'matin yajibu alaihi sukru al-mun'im biha. Ketika dia berada dalam kenikmatan yang wajib dia syukuri, dia bersyukur kepada zat yang memberi nikmat tersebut. Ini yang pertama. Kebaikan yang terbuka bagi dia ketika dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa musibah yajibu alaihi as-sabru 'alaiha. Dan ketika dia tertimpa musibah, baik skalanya kecil ataupun besar, skalanya ringan ataupun berat, maka dia bersabar atasnya. Wal amru yanfuduhu wa nahyu yastanibuh. Dia pun berhadapan selama dia terbebani syariatnya Allah Subhanahu wa taala, ada tanggung jawab bagi dia di hadapan syariat. Dia berhadapan dengan perintah, maka dia jalani. Dia berhadapan dengan larangan, maka dia tinggalkan. Dzalika lazimun lahu ilal mamat. Yang demikian kemestian, keharusan bagi dia sampai datangnya kematian. Akan berlangsung demikian seterusnya. Sebenarnya pintu kebaikan itu terus terbuka bagi dia. Dalam setiap keadaan. Kalau keadaannya dia lagi senang,
Ketika dia bersyukur, itulah kebaikan. Kalau dalam keadaan susah, sedih, gundah, gulana, kena musibah, dia bersabar, baik bagi dia. Ketika dia dihadapan dengan perintahnya Allah, dia jalani. Berhadapan dengan larangan Allah, dia tinggalkan. Itulah. Yang demikian jarian lahu. Terus berlangsung untuk dirinya ilal mamat sampai datang kematian. Nah, maka pertanyaan yang terus senantiasa dihadirkan oleh kita untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Kamu itu sekarang sedang ngapain? Nah, itulah jawaban apakah kamu baik atau buruk. Kamu bagus atau jelek. Kalau jawabannya sedang taklim, alhamdulillah, baik. Sedang bersyukur, alhamdulillah, bagus. Nah, sedang sabar karena ada musibah, alhamdulillah, ala kulli hal. Itu adalah poin prestasi bagimu. Nah, tapi kalau jawabannya sebaliknya, sedang di atas dosa, maksiat, kelalaian, kedurhakaan, naudzubillah. Maka jawabannya kamu tahu sendiri. Cuman masalahnya kamu nggak pernah bertanya untuk dirimu, barangkali lalai. Nah, hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga berani maksiat, berani dosa, akhirnya kejelekan yang didapat, keburukan yang diperoleh. Nas'allahu salamah wal afiyah. Maka kalau demikian keadaannya segera taubat istighfar. Karena kita pun tidak akan luput dari yang demikian. Kita tidak ada yang maksum. Ikhwan yazzani Allah wa iyyakum. Makanya kunci kebahagiaan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di Muqaddimah kitab beliau, ikhwan yazdani Allah wa bilus sayyib. Begitu juga yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau, yakni ada 3 kunci kebahagiaan itu. Nah, ketika diberi nikmat bersyukur, ketika diuji dia bersabar, ketika dia berdosa lalai dia beristighfar. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah menjelaskan hadis ini di kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan setelah menyebutkan hadis ini, fiha al-hassu ala sabri wal ihtisab indal masaib. Pada hadis-hadis ini termasuk hadis siapa tadi? Antum? Hadis siapa tadi? Nama sahabatnya yang tengok ke belakang. Antum? Siapa namanya? Siapa namanya? Santri atau pengurus? Santri. Tanya, santri atau pengurus? Muslim. Antum. Iya. Tunjuknya enggak ke sana gitu. Siapa namanya antum? Ali. Santri. Baik. Hadis yang kita baca tadi, ajaban li amril mu'min. Hadis siapa? Saya kasih bocoran kalau lupa ya. Belakangnya Ar-Rumi. Berarti dari Rum. Saya kasih bocoran lagi.
Arrojau Muslim. Hadis siapa tadi? Nah. Baju hijau. Hadis siapa? Yang keras? Yang keras? Zidan Alwi. Makanya yang keras biar saya dengar. Yang keras. Nah. Kok nggak jelas suaranya? Keras yang lagi. Sinan Ar-Rumi. Kurang. Sinan itu nama bapaknya. Anta? Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ini hadiahnya. Antum kelas berapa? Masya Allah. Ini mustawasal. Baik. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Kata beliau, pada hadis ini terdapat al-hassu ala sabr. Perintah dorongan untuk sabar. Wal ihtisab indal masaib. Dan ihtisab. Tanya lagi nih santri. Al-ihtisab. Apa maksudnya di sini? Apa arti al-ihtisab? Saya baca. Fiha al-hassu ala sabri wal ihtisab indal masaib. Angkat tangan yang bisa. Al-ihtisab. Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ahsanta Allah ibarik. Itu seperti hadis tentang puasa ya. Hadis tentang puasa apa enggak? Ada ihtisab itu. Apa bunyinya? Apa? Ada kata-kata ihtisaban. Ya. Man shoma Ramadhana. Terus? Lupa. Imanan wahtisaban. Ihtisaban. Masya Allah. Fadol. Ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis ini terdapat dorongan dan perintah untuk sabar dan ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala indal masaib, ketika terkena musibah-musibah, ujian dan cobaan. Wa annal wajib ala kulli mu'min wa mu'minatin indal musibah as-sabru wa adamul jazai. Dan yang wajib bagi seorang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, ketika terkena musibah untuk sabar dan tidak mengeluh. Fahadi umurun katabahallah wa qaddaraha la hailata fiha. Ini adalah perkara-perkara yang Allah Ta'ala mesti tetapkan. Dan Allah Ta'ala takdirkan. Tidak bakal meleset. Pasti namanya manusia diberi hidup. Mesti diberi ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diberikan musibah-musibah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikhwan yazani Allah iyakum. Fal wajib indal musibah as-sabru. Wa indan ni'mati as-sukru. Maka yang wajib ketika ditimpa musibah untuk sabar. Dan ketika diberi nikmat untuk bersyukur. Wa hadi darul ibtila wal imtihan. Walihada yaqulu jalla wa ala. Untuk ini ikhwan wazani Allah, negeri dunia ini dijadikan oleh Allah sebagai negeri ujian dan cobaan. Sehingga Allah Ta'ala berfirman,
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surah Az-Zumar. Tidak lain Allah Ta'ala berikan balasan pahala bagi orang-orang yang sabar bighairi ihtisab, bighairi hisab, tanpa hitungan, tanpa batas. Ikhwani wazzani Allah iyakum. Kalau amalan-amalan yang lain seringnya disebutkan pahalanya sekian, sekian, sekian. Nah, misalnya falau hasanah, bagi dia satu kebaikan, wal hasanah bi asri amsaliha, dilipat gandakan 10 kali. Nah, ila sab'i di'fin, ila sab'ati mi'ati di'fin, sampai 700 kali. Nah, ila ad'afin kasirah, sampai kepada lipatan yang sangat banyak. Nah, orang yang sabar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa batas. Nah, sekehendak Allah Subhanahu wa taala memberi sesuai dengan tingkat kesabarannya, ikhwani wazzani Allah, tanpa dibatasi ganjaran dan pahalanya. Wa yaqulu li nabiyyi alaihi salatu wassalam, dan Allah Ta'ala berfirman untuk nabinya alaihi salatu wassalam, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah, tidaklah kesabaranmu kecuali dengan pertolongan Allah. Maka di antara ikhwan azani Allah, memperkuat rasa sabar kita tidak lain kita memohon kepada Allah pertolongannya. Karena kita tidak akan sanggup untuk sabar kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul alaihi salatu wassalam yang keimanannya tidak diragukan lagi, ikhwan azani Allah, orang yang paling sempurna keimanannya, diingatkan oleh Allah, wa ma sabruka illa billah, tidaklah kesabaranmu kecuali sebab pertolongan Allah. Nah, tetap memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu li nabiyyi alaihi salatu wassalam, wasbir wa ma sabruka illa billah. Fal mu'min la budda ayyubtala taratan fi nafsihi wa taratan fi auladihi wa taratan fi aqaribi, taratan fi ahibbaihi wa taratan fil muslimin. Seorang mukmin terkadang diuji, terkadang pada dirinya, ada kalanya sakit, ada kalanya jatuh, ada kalanya ini dan itu pada dirinya. Wa taratan fi auladi, terkadang pada anak-anaknya ujian datang, cobaan datang. Naam, ikhwan azani Allah iyyakum. Kadang anaknya nurut, kadang enggak, kadang bikin pening, pusing, dan sebagainya, dan sabar. Wa taratan fi ahibbaihi, terkadang ujian itu datang bahkan orang-orang dekat yang dicintainya. Naam, ikhwan azani Allah, istrinya, orang tuanya, atau mertuanya, atau tetangganya, atau temannya. Nah, terkadang pengurus pondok dengan pengurus yang lainnya. Nah, karangan pengajar dengan pengajar yang lainnya, ujian. Manusia tidak ada yang sempurna. Ikhwan azani Allah, tidak semuanya sama pandangannya, seleranya, keinginannya, sehingga terkadang ada gesekan. Sabar. Kesabarannya bagaimana? Ya sesuai harus tuntunan. Bagaimana mensikapinya dengan baik sesuai dengan tuntunan. Sabarnya itu. Ikhwan wazani Allah iyyakum. Kalau nggak sabar gampang mutung, putus asa, ngambek, nggak mau ngajar lagi. Pengurus nggak mau lagi.
aktif jadi pengurus. Wajar. Ikhwan azani Allah, kadang ada garapan bersama, beda pandangan, beda pendapat. Makanya disyariatkan untuk musyawarah. Apa yang ditetapkan halas. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Tawakal, jalani. Nanti kan ada evaluasi. Nah, demikian ujian dan cobaan dari dalam dan dari luar. Wataron tanfil muslimin, terkadang dari kalangan kaum muslimin, dari sesama umat Islam, ujian dan cobaan. La budda minas sabri, maka harus adanya kesabaran. Kemudian beliau membawakan hadis tadi, menegaskan lagi hadis Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Sehingga kata beliau, hakadal mu'min saburun indal bala, sakurun indar raha. Ini istilah yang sangat masyhur di kalangan para ulama menasihati kita. Demikianlah seorang mukmin sabur. Ya. Sabur. Sabur itu levelnya di atas sabar. Nah, yang laris kan nama orang sabar ya. Belum dapat namanya sabur. Tapi ada. Saya pernah dapat namanya sabur. Wah, ini yang ngasih nama berarti bagus ini. Nah, sabur itu banyak sabar, terus sabar. Nah, hanya sekali saja. Makanya Allah Ta'ala perintahkan, ikhwan azani Allah iyakum, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah, wasabiru, itu musabarah, menetapi kesabaran. Bukan hanya di awal ketika ada musibah. Sekali musibah sabar, berikut musibah lagi, nggak sabar, putus akhirnya sabarnya. Bukan demikian. Sabur indal bala, sakur indar raha. Sabar ketika tertimpa ujian dan cobaan, dan bersyukur ketika diberi kelapangan, kenikmatan. Sabur, sakur. Wasabru indal bala wa ayyakufa lisanahu amma la yanbaghi. Sabar ketika tertimpa ujian dan cobaan dengan cara ayakufa lisanahu amma la yanbaghi, menahan lisannya dari mengucapkan, mengomentari, menilai dengan ucapannya perkara-perkara yang tidak semestinya, tidak selayaknya. Ini yang pertama, lisannya dijaga. 6, tidak untuk mengeluh. Tidak kemudian, ikhwan azani Allah, kalau biasa orang ketimpa kesusahan, kemudian keluar dari lisannya jeritan, keluhan, ketidaksabaran, ketidakridoan, ketidakrelaan terhadap takdir yang menimpa. Nah, wa yakufa jawarihahu amma la yanbaghi, kemudian menahan seluruh anggota badannya dari melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Makanya niyahah orang yang meratap itu bentuknya bisa lisan, jeritan, tangisan yang menunjukkan ketidakridhoan. Ada bentuknya tindakan, disebutkan dalam hadis. Darbul hudud, menampar-nampar pipi. Wasaqal juyub,
merobek saku-saku bajunya. Nah, ada orang nggak sabar sampai bergelimangan di lantai sambil nangis menjerit-jerit. Ikhwan Allah. Tidak demikian. Suatu kali Rasulullah SAW ikhwan Allah meneteskan air mata. Nah, saat putra beliau meninggal, Ibrahim. Nah, ditanya sahabat, ya Rasulullah, engkau menangis? Kata Rasulullah, innaha rahmah. Ini air mata kasih sayang. Nah, hanya saja kita tidak mengatakan ucapan yang Allah Ta'ala tidak ridhoi. Kita tidak sampai mengucapkan atau melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala tidak ridhoi. Jadi terkadang meneteskan air mata bukan berarti niyahah, meratap. Tapi kalau sudah keluar dari lesannya ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah, buruk sangka kepada Allah, ataupun tindakan-tindakan yang dia tidak bisa mengontrol dirinya. Nah, yang menunjukkan ketidakrelaan dan ketidakridhoannya atas musibah, maka yang demikian ini berarti hilang kesabaran. Suatu kali Rasulullah SAW mendapati seorang wanita di sisi kuburan anaknya yang sudah dikubur. Nangis, dia nangis. Menjerit-jerit. Dinasihati oleh Rasul alaihissalam. Isbiri wahtasibi. Sabar dan minta mohon ya ini pahala dari si Allah. Wanita ini tanpa nengok karena suaranya dari belakang dia bilang, "Iya, kamu nggak ngerasain apa yang aku rasakan." Nadanya begitu. Biasa kan orang begitu. Nah, kamu ngomong aja enak. Caranya kan gitu. Nah, kamu nggak ngerasakan apa yang saya rasakan lagi sedih. Rasulullah SAW berlalu. Diberitahu oleh sahabat. Itu tadi yang nasihati Rasulullah. Kaget wanitanya. Buru-buru kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW. Gak tahu kalau yang nasihati Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW. Inna sabra fi sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu memang adanya, mulainya itu di awal musibah menimpa. Nah, kalau sudah lewat 2-3 hari kemudian reda ya wajar. Nah, kala pertama itu musibah menimpa, sabar enggak? Allah. Itu yang paling beratnya. Kalau kemudian lewat 2-3 hari apalagi sebulan sudah move on itu ibaratnya. Lupa lah, bisa tertawa-tawa lagi. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis dibawakan oleh beliau, walihada yaqul SAW, laisa minna man darabal hudud, au saqal juyub, au da'a bid'awal jahiliyah. Tidaklah termasuk golongan kami, kata Rasul alaihissalam, orang yang menampar-nampar pipi. Lah, antum lihat kalau orang Syiah melampiaskan bela sungkawa. Nah, karena meninggalnya Husain, ikhwan Allah yang dibunuh, mereka kemudian mengadakan ritual bela sungkawa, melampiaskan kesedihan. Nah, atas meninggalnya Husain. Dengan mereka melukai diri-diri mereka. Nauzubillah. Ada yang sengaja dirinya dipukul-pukul. Semakin darah mengucur banyak dari kepalanya, dari badannya. Nah, buat mereka semakin afdol. Nauzubillah. Niyahah.
Ihwanazanillah iyyakum. Dan ini adalah termasuk perilaku jahiliyah yang memang disebutkan oleh baginda Rasul alaihi wasallam terus ada di kalangan umat ini yang melakukan. Di antaranya adalah niyahah, meratap atas meninggalnya seseorang. Laisa minna man darabal hudud wa saqal juyub au da'a bidakwal jahiliyah. Tidak termasuk golongan kami orang yang memukul, menampar pipinya, merobek bajunya dan menyeru dengan seruan jahiliyah, ratapan-ratapan tadi. Di lain riwayat Rasulullah SAW menyatakan ana bariun minas saliqah wal haliqah wasyaqah as-saliqah allati tarfa'u sautahu indal musibah, yaitu orang-orang yang mengeraskan suara, menjerit-jerit histeris ketika terjadi musibah. Atau yang disebutkan adalah haliqah. Haliqah itu sampai karena bela sungkawa, sedihnya, pelampiasannya dia potong rambutnya. Nah, ada yang sampai potong rambutnya, pokoknya petal-petal nggak apa-apa, sudah saking sedihnya pokoknya pelampiasan. Ini jahiliyah. Nah, syaqah yang tadi yasuku. Nah, merobek saubahu atau jaibahu. Nah, kantongnya ketika musibah. Ini kebiasaan orang-orang yang mereka meratap niyahah. Yang Rasulullah SAW menyatakan, ana bari, saya berlepas diri dari mereka-mereka ini. Ketidaksabaran. Ihwanazanillah yakum. Alhasil hadis ini menjelaskan kepada kita seorang muslim mukmin hendaknya mengusahakan dirinya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sabur, syakur, menetapi kesabaran dan menetapi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat ternyata sudah jamnya. Menutup pertemuan kita. Pertanyaan. Pertanyaannya. PR kan, saya pernah di pertemuan pertama PR. Buat antum. Pertanyaan pertama. Akha Rasulullah SAW bainal muhajirin wal ansor. Rasulullah SAW pernah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Yang pernah lewat bagi kita adalah Salman Al-Farisi. Dipersaudarakan dengan siapa? Angkat tangannya bisa. Antum. Abu Darda. Jangan. Taib. Hasan. Tabarakallahu fikum. Masuk. Ini ada dua. Zikir dan doa atau husnul muslim. Pilih yang mana? Zikir dan doa. Ini tinggal satu. Baik. Terakhir, PR yang kemarin. Nah, kalau yang pernah dijawabkan, yakni wa'ti kulladhi haqqin haqqah, ya kan? Yang pernah saya tanya, lengkap ucapan Salman Al-Farisi kepada Abu Darda. Nah, apa itu ucapannya? Nah, yang bisa angkat tangan. Langsung dua ini. Tinggal sisa dua. Buka catatannya. Labas. Kasih waktu. Siapa yang angkat tangan? Saya kasih pancingan dulu. Dari inna li rabbika 'alaika haqqon. Udah lanjutannya sampai itu tadi. Wa'ti kulladhi haqqin haqqo.
Selanjutnya, angkat tangan. Siapa? Jangan malu-malu. Dari wajah-wajahnya ini sebenarnya ada yang bisa, cuman terhalang malu. Cuman 3 aja. Rob tadi, innali rabbika alaika hakon. Yang kedua, yang ketiga hampir sama. Baru wati kulladhi haqqin hakon. Ayo angkat tangan. Anta? Berani gak? Baju biru. Berani? Ya, suara keras. Alaikanya mana? Wakti. Kok enggak sempurna? Wakti, kula. Tadi yang sudah belum tepat. Siapa yang tepat? Sampingnya. Betul. Tuh jangan baca, langsung ngadep sini. Bacanya tadi aja. Ngadep sini. Tutup dulu kalau itu, tutup. Ahlika atau zaujika? Ya, sama. Terus kopi kuli. Wakti kula di hakin akong. Baik. Berarti 2 ini bagi berdua. Ada yang sempurna. Betul. Nah, insyaallah. Kasih satunya temannya ya. Barakallahu fikum, kita cukupkan sementara, insyaallah kita lanjutkan pada sesi kedua pada maghrib ya, insyaallah. Baik. Naktabi hadza qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.